posisi seperti ini. Atau bilang aja, kalian kalau mau katekumen lah sambil proses kan, begitu, sambil berjalan begitu bersama-sama. Tapi tadi saya mau katakan kepada saudaraku yang tadi katakan, Mike ya, bisa hamil kan dengan sadar bersetubuh. Hati-hati pernyataan itu, nanti orang merelatifkan bahwa bersetubuh itu adalah menikah. Oke? Ya, anulasi itu sama dengan pembatalan. Itu hanya bahasanya, satunya bahasa luar negeri, satunya bahasa Indonesia. Nanti orang pikir kita sudah menikah karena kita sudah bersetubuh. Lalu dia bersetubuh dengan perempuan lagi bilang kita sudah menikah karena kita bersetubuh. Hati-hati dengan itu. Gaby itu kan sudah pernah sudah diurus sama kakaknya menyurat ke Vatikan itu Romo pernah. Tapi belum ada surat balasan untuk pembatalan Bukan katanya. soal Nona, bukan soal engkau langsung ke Vatikan. Vatikan tidak akan menjawab kalau tidak ada proses yang ada dekat dengan engkau, yaitu proki terdekat. Oke? Prosesnya mulai dari situ penelitian, bukan proses bagaimana Vatikan mau meneliti tanpa mengetahui bahwa dia punya perpanjangan tangan ada di proki. Strukturnya ada Nona, jadi jangan gantikan struktur. Kita mau langsung tembak ke Vatikan, tembak ke Vatikan. Ikut proses yang ada di depan engkau tuh ada proki, pergi ke sana. Bisa mengerti Sophie? Berarti tidak apa-apa kan suaminya untuk mulai Masuk belajar Katolik. di Katolik. Iya, Iya. katekumen. Maksudnya saya lebih dulu itulah masuklah aja katekumen, ikutlah misa, ikutlah pengajaran Katolik. Ini proses dong, seperti engkau kan, Sophie. Tapi kan Sofi aman-aman Romo. Iya, maksudnya prosesnya seperti itu. Saya punya maksudnya seperti itu nanti. Jangan putuskan mata rantai proses kan. Kita mau tembak langsung ke Roma, ke Roma, ke Roma. Roma mau dengar informasi dari siapa kalau bukan dari Proki dan Keuskupan? Kualitasnya bagus lagi, coba RAM-nya aja lagi jadi. Misalnya, Mike jangan pakai andai-andai ya. Misalnya saat pacaran nggak sengaja hamil. Emang siapa bilang kamu pacaran langsung bisa bersetubuh? Katolik tidak mengajarkan itu. Siapa yang bisa melakukan? Farain, engkau mau dengar yang mana? Dengar yang ini atau dengar yang di sana? Jadi minta maaf. Jadi Katolik tidak pernah mengajurkan bahwa pacaran sudah bisa bersetubuh. Oke? Ini jadi persoalan. Makanya engkau jangan, maksud saya hubungan bebas hamil, nikah Katolik kemudian gak cocok terus bercerai. Bagaimana Romo? Nikah Katolik. Makanya itu pemeriksaan kanonik itu penting sekali. Kamu jujur. Jangan salahkan gereja Katolik setelah menikahkan kamu. Kalau kamu di sana karena takut orang tua, takut apa, tidak mau jujur bahwa kamu menikah tanpa cinta. Kamu harus di sana waktu. Makanya itu urusan pemeriksaan kanonik itu penting sekali. Satu persatu ditanyakan di hadapan satu sama lain, di hadapan saksi juga ditanya. Kalau kamu tidak jujur di sana, nanti setelah itu kita coba-coba, menikah adalah coba-coba. Kalau tidak baik, tidak usah. Makanya gereja Katolik menganjurkan pacaran saling mengenal itu paling kurang 3 tahun. Kalau dalam posisi kami di sini. Jangan baru kemarin tadi malam baru ketemu di pesta cium, sudah besok menikah. Bagaimana? Kalau orang datang tanya, saya tanya, kamu sudah tahu masak? Bagaimana cara buat rendang? Bagaimana cara buat ini? Kalau belum tahu, kopi belajar dulu sebelum menikah. Jangan sampai setelah kamu menikah, tidak tahu masak lagi. Ya, karena itu untuk anulasi, saudara-saudariku, tidak mudah. Proses panjang. Kamu pikir yang macam di sebelah kah? Menikahkan orang tanpa tanya. Katolik-katolik muda yang di sini, jangan pikir ketemu di pesta, keliru malam, lampu malam, orang joget itu ya besok langsung hamil. Ya bukan salah, di mana salahnya siapa? Setelah itu menyesal, aduh kenapa saya digandeng nikah dengan dia? Dari awal tidak mau jujur.
Ada yang tulis ini, tidak tahu masak tapi buat anak cepat. Rafaela. Oke, jadi begitu. Kalau orang datang kanonik, saya tanya, tahu buat kue tidak? Tidak tahu. Tapi belajar dulu. Setelah itu datang sini baru kanonik ulang. Engkau suami tahu tidak sapu rumah? Nanti kau punya istri hamil besar, kau tidak sapu rumah, kau tidak timba air, kau tidak masak. Kau belajar dulu masak. Setelah itu datang kanonik. Itu yang harus dibuat seperti itu kalau begitu. Iya, Mike, itu. Benar sekali. Nanti ada yang bilang keliru malam, akhirnya yang bilang salahkan malam, apa yang salahkan apa ya? Macam salahkan pohon pisang, salahkan yang lain. Supaya jadi istri tidak tahu masak, nanti bagaimana? Suami pergi kerja, hei pesan di warung sih. Tiap hari pesan di warung, pesan di warung. Makanya Romo-Romo yang dengar ini mungkin ada di belakang. Kalau ada yang mau datang kanoni, kamu tanya, sudah tahu masak ini? Tidak. Sudah tahu ini, cebo anak punya, yang kalau buang air tidak. Sudah tahu tidak ngapel rumah, kamu tanya semua yang itu dulu. Karena ini hal penting sekali di dalam perkawinan. Wah, salahkan birahi lagi. Oh ya, salahkan moke lagi. Hai, rusak semua kalian ini. Oke, silakan. Ada yang lain pancing Kak Sofi? Kalau kau tidak pancing, saya tidak mau ngomong gimana nih. Romo, misalkan sudah bertahun-tahun. Yang begini bawa ke dia ke penjara saja. Saya itu anti orang kekerasan seperti ini nih. Laporkan ke polisi saja. Supaya polisi mau masuk dia di sel urusan dia. Kamu pikir bahwa orang tua kasih dia anak tuh supaya kamu pukul? Boleh anulasi lagi itu Romo atau Kamu kasih masuk pakai ini hukum jara juga, kasih masuk dia di sel di penjara mau berapa tahun urusan dia di sana. Ada hukum sivil yang urus itu dulu. tapi tetap tidak boleh di apa ya Romo? Tidak boleh diceraikan. Ya jangan dulu omong cerai, omong kasih masuk dia di penjara dulu yang tukang urus begitu tuh. Mengaku dosa itu kapan saja. Romo-romo tolong kalau orang datang mengaku dosa jangan tolak, bilang Isa masih sibuk. Jangan sampai setelah mengaku dosa dia mati. Jangan romo-romo yang ada di room ini mungkin dengar, tolong jangan tolak orang datang mengaku dosa. Yesus sudah beri kuasa pengampunan dosa, barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni. Gak sombong dengan itu berarti kamu juga buat standar, tidak boleh. Tidak boleh, saya yang bisa ampuni dosa karena Yesus berikan kuasa pengampunan dosa. Orang datang mengaku dosa, kamu cuek lagi. Jangan sampai setelah mengaku dosa dia kena tabrak, nanti kamu menyesal sampai setelah mengaku dosa dia mati. Setelah mengaku dosa mungkin ada apa. Setelah mengaku dosa dia bisa disembuhkan dari luka batin. Jangan tolak orang datang mengaku dosa tuh. Kalau ada ancaman nyawa baru masuk tribunal untuk anulasi seperti itu Romo. Saya tidak mengerti itu. Pertanyaan, formulasi lagi pertanyaan. Setelah menikah saling mengancam atau bagaimana? Saya tidak mengerti pertanyaanmu, Mike. Me dulu ini apa me ini? Itu Romo, mi. Teman-teman jangan panggil orang waktu mau mati sih. Mau jam berapa? Romo-romo tolong, Romo-romo. Orang minta minyak suci jam berapa saja, jangan pernah tolak karena itu kamu ditabiskan untuk itu. Satu-satu dulu jangan pusing saya mau jawab yang mana nih. SSPX, anggap saja itu anak yang hilang di dalam gereja, anak pertama itu. Bertahun-tahun lamanya aku bersama dengan engkau Bapa, tetapi tidak seekor kambing pun. Dia mempertahankan tradisi. Bapak bilang tidak, anak yang hilang ini. Saudara yang sudah mati hidup lagi, yang sudah hilang ditemukan lagi. Ini penting. Jadi saya agak malas SSP. Saya anggap saja itu adalah duri dalam daging. Itu adalah anak yang di dalam gereja tetapi masih hilang.
Oke. Lebih saya urus orang yang mau belajar sungguh-sungguh tentang imannya daripada orang dalam gereja protes. Oke. Siapa lagi yang mau naik? Salve Romo. Sampai teman-teman yang tanya tentang SSPX, saya tidak mau buang tenaga untuk urusan itu. Oke? Kenapa Romo baru live Romo? Ya saya suka kunjung room-room orang juga. Saya tidak terlalu ego dalam pengertian itu. Saya ada hari-hari di mana saya tidak live. Hari-hari saya kunjung orang punya room. Ya, makanya kursus perkawinan itu penting ya, teman-teman saudara-saudariku. Oke, pertanyaan lain teman-teman. Oke. Ada tema kah? DOC Arpeggio. Arpeggio. Oke, Malam, kita salam dulu Arpeggio. Salve Romo. Malam Arpeggio. Ya Romo, Dari mana ini Arpeggio? saya dari Jogja Romo, Katolik Paroki ini keluarga Tapi kudus. medoknya ya. Medok ya. Ngomong Jawanya Iya. medok gitu. Masih ya. Ya orang Jawa Romo. Saya wong Jawa. Untuk pakai Jawa mana nih? Jawa Jawa media atau Jawa Jawa Saya halus? aslinya Kasar? nguku Mo. Saya bisanya Jawa keseharian Mo, yang nguku. Oke. Berarti bukan Kalau Jawa Promo Inggil istana ya. belum fasih Mo. Promo Inggo tuh di atas jauh. Ya. Yang harus belum fasih maksud saya. Oke. Saya satu dua kata saja dulu waktu kopi berkasih. Ya. Oke, silakan kita mulai dari Adrian. Selamat. Salve Romo, selamat malam Romo. Oke, malam ya. Oke, silakan. Mulai dari siapa nih? DOC yang pertama. Oke, aku mau tanya itu Romo tentang Mariologi. Silakan. Eh, Selamat malam Romo. Rafaela. Jangan bilang Rafaela. Kalau bilang Rafaela, kalau di sini tuh perempuan Rafaela karena kata A-nya di belakang. Makanya saya pikir itu. Oke. DOC, silakan. mau nanya tentang Mariologi. Nah, aku jadi gini Romo. Kan Katolik itu kan mempercayai bahwasanya tubuh Kristus itu diambil dari dagingnya Bunda Maria kan. Bukan Katolik, kitab suci. Oh, kitab suci. Oke. Oke. Tapi gini Romo, kan kitab suci kan mengatakan Yesus kan mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Kan roti ini kan berbicara dagingnya Tuhan Yesus kan. Berbicara dagingnya Tuhan Yesus. Nah, apakah mungkin yang roti dari surga itu kemudian dia lahir menjadi manusia terus mengambil daging dari Bunda Maria, sementara kan dia rotinya dari surga. Kan di Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi daging. Kalau dalam bahasa Yunania kan dia sars, itu berarti daging. Dalam bahasa Inggris flesh. Nah, apakah itu gimana menjelaskannya tentang bagaimana dia menjadinya Berarti yang kau mau bilang bahwa menjadi daging yang itu. kita makan itu adalah dagingnya Maria, maksudnya begitu? Enggak, dalam pikiranku jadi campur dong daging dari surga dengan dagingnya manusia. Oke. Pikiranku gitu, Romo. Daging dari surga itu enggak. Ya, soalnya kan Yesus mengatakan aku dagingku berasal dari roti ini berasal dari surga. Berarti roti itu kan menandakan bahwa itu dagingnya dia kan, tubuhnya Tuhan Yesus kan. Kalau engkau baca di Yohanes 1:1 dia bilang apa? Firman menjadi Manusia pada Yohanes 1 ayat 1. Sabda menjadi Daging.
Lalu bagaimana engkau mau protes di sini? Enggak, yang aku tanyakan itu ini dia dari surganya itu dia udah berbentuk daging atau pas udah udah masuk ke janinnya Bunda Maria sehingga dia mengambil dagingnya Bunda Maria. Kan soalnya kan dia mengatakan juga Pertanyaan inilah balik untuk ini kau. Kalau begitu, dengan cara bagaimana daging ini masuk ke rahimnya Maria? dengan cara bagaimana? Kalau engkau memahami daging itu turun dari surga, bagaimana sekarang engkau memahami daging itu masuk ke rahimnya Maria, bagaimana? Ya aku juga nggak berani jawab. Analogi yang sama dari pertanyaanmu yang sama. Engkau bilang kalau seandainya daging itu turun dari surga, sekarang engkau tunjukkan, buktikan saya bagaimana cara daging itu masuk ke Maria, ke rahimnya. Kalau dia kan sudah daging dari sana. Aku nggak berani jawab, Romo, justru aku mau tanya. Ya, karena makanya itu pertanyaan kan engkau tadi tanya, tetapi jawaban ada di pertanyaanmu. Sekarang engkau jelaskan saya, kalau memang bilang tadi, saya masih bingung kok daging dari surga. Dikatakan itu bukan datang dari daging dari surga. Dia bilang, akulah roti yang turun dari surga. Bukanlah akulah daging yang turun dari surga. Jadi engkau baca kembali deh. Ya. So, bantu dulu Yohanes 6 ayat 50. Yesus omong tentang apa? Sebelum itu, engkau baca ayat-ayat sebelumnya. Kita kembali ke 40 dari 47. Supaya bisa memahami konteksnya. Mulai dari 47. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Oke, tahan dulu Akulah Sofi. roti. Sofi, tahan dulu ayat per ayat. Standar pertama yang kau harus miliki DOC untuk memahami roti yang turun dari surga itu adalah Iman. Adalah iman. Bukan adalah akal. Adalah iman. Oke. Yesus kasih standar di sini nih. Baca kembali ayat 47 tuh, Nona. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Oke. Standar kriteria pertama sebelum omong tentang roti kehidupan adalah iman. Karena itu nanti engkau tahan di situ dulu Nona. Jangan tutup itu, kita langsung ke 1 Korintus 11 ayat 29. Dia butuh apa? Dia butuh apa untuk tahu bahwa yang saya makan itu tubuh dan darah? 1 Korintus 11 29 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mengakui di sini digunakan kata homologeo dari Yunani, artinya mempertanggungjawabkan deklarasi yang dibuat. Jadi barang siapa makan cawan dan roti ini tanpa mengakui, tanpa mengimani, tanpa mempercayai bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan, maka akan mendatangkan malapetaka untuk dirinya sendiri. Kembali ke Yohanes, standar untuk omong tubuh Kristus ayat 47 tadi. Karena 48 mulai dikatakan, akulah roti hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk DOC. Engkau memulai omong tentang ini, mulai dari akalmu atau mulai dari imanmu? Kalau berdasarkan ayat mulai dari iman. Oke, jadi kau taruh dulu kau akal di sebelah, oke? Makanya tadi engkau pakai akalnya dulu, tidak, sekarang pakai imannya. Setelah itu baru 48 dia omong tentang apa? Akulah roti hidup. Sekarang Yesus
Sekarang kau bilang roti yang turun dari surga. Selama 40 tahun perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah terjanji, apa yang turun dari surga tiap pagi? Roti mana? Mana? Oke, sekarang 49 menjelaskannya itu. Nenek moyangmu telah makan Sofi, mana? engkau pakai apa? Pakai ini penutup mulut kah atau bagaimana? Headset. Jangan taruh dekat di mulut, oke? Jangan terlalu dekat, nanti kelihatan. Taruh sebiasa, lepas biasa sih. Tidak usah taruh di bibir headsetnya, taruh biasa saja di bawah, oke? Coba ditutup, diomong. Nenek moyangmu telah makan mana? Ini baru bagus karena tadi kan engkau taruh di bibir. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Oke, lanjut. Inilah roti yang turun dari surga. Barang Oke. siapa makan Tahan dulu situ. Tahan dulu situ. Engkau tahan di. Inilah nenek moyangmu telah makan roti yang turun dari surga mana, oke? Sekarang Yesus bilang inilah roti yang turun dari surga. Saya sendiri ini. Tetapi mau bandingkan memperkuat itu, engkau kembali ke Mazmur 78. Ya, Mazmur 78 24 25. Jangan dulu tutup Yohanes. Engkau kembali ke Mazmur 78. Ya, 78 24 25. Mazmur 78 ayat 45. Mazmur 78. Ayat 24 25. Mazmur 78 ayat 24 25 menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Oke, makanya roti yang turun dari surga ini adalah roti malaikat. Makanya ada satu lagu, Pan Angelicum, roti para malaikat. Oke. Jadi dalam tahap ini, DOC, engkau mengerti dulu atau tidak mengerti dulu? Sedikit paham, Romo. Cuman aku Oke, masih jadi mau Yesus membuat perbandingan antara mana waktu itu yang turun selama pengembaraan orang Israel dari Mesir ke tanah suci, ke tanah Kanaan atau tanah terjanji, dan dia sendiri adalah roti yang turun dari surga itu. Kalian tidak usah tunggu lagi mana yang turun dari surga. Saya ini adalah roti yang turun itu sendiri. Kembali ke Yohanes tadi. Yohanes 6 ayat 49. Nenek moyangmu telah makan. Sekarang. Sudah ke 50 sekarang. Kau jangan kembali lagi ke sana. Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Oke, yang mana yang turun dari surga di ayat 49 tadi, nenek moyangmu makan dan mereka sudah makan. 49. Mereka sudah makan, nenek moyang yang makan mana itu sudah mati. Tetapi yang makan saya ini, karena saya ini adalah roti itu sendiri yang turun dari surga, makanya barang siapa makan roti ini tidak akan mati. Kenapa tidak akan mati? 51-nya. Lamanya dan Orang roti Israel, yang orang Israel tidak perlu lagi tunggu mana. Saya sekarang sudah turun sendiri. Saya adalah roti itu yang memberi hidup itu. Kenapa kalian tunggu lagi mana yang lain? Sekarang saya sendiri yang turun dari sirkuit itu. Dan barang siapa makan itu, baca, selesaikan 51. dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Oke, sekarang
pertanyaan sama, perdebatan yang sama seperti orang Israel mendebatkan itu kepada kekatolikan, juga DOC datang dengan ide yang sama seperti orang Israel 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Oke, DOC, pertanyaan sama, bagaimana mungkin dia berikan dagingnya untuk kita untuk dimakan? Apakah kita ini kanibal? Kan begitu kan? Maka kata Yesus ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Oke, karena pertanyaanmu tentang Mariologi, kaitkan di sini dulu DOC dengan Mariologi. Karena tadi pertanyaanmu tentang awal katamu tentang saya mau tanya tentang Mariologi. Sekarang engkau formulasi lagi pertanyaanmu dengan hubungan ini, daging ini dengan Mariologi karena ini yang saya butuh kejar engkau. Oke. Aku juga, ya. Pertanyaanmu, makanya sekarang karena sudah sentuh daging di sini, makanya kan, pertanyaanmu tadi kan tentang Mariologi awalnya, bukan tentang Iya, Ekaristi. Maka coba kau kaitkan dulu ini dengan Mariologi supaya saya bisa jelaskan karena itu dua tema yang sangat terpisah. Oke. Nah, yang aku tanyakan itu Romo, tentang Bunda Maria. Nah, kan daging Tuhan Yesus itu atau tubuhnya Tuhan Yesus kemanusiaan itu kan diambil dari dagingnya Bunda Maria kan. Nah, cara menjelaskan itu di dalam Alkitab itu bagaimana, Rom? Oh, oke. Nanti saya mau lanjut lagi. Roma 1 ayat 3. Tapi saya jangan dominasi dengan engkau pertanyaan, nanti kesian yang lain juga, oke? Kadang berjam-jam dengan engkau, nanti kesian yang lain. Oke, Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3. Makanya saya harus berhenti dulu Roma 1 ayat karena pertanyaanmu tentang Mariologi, oke? Oke. Roma 1 ayat ambil 3. dari Maria atau ambil dari mana? Ini yang penting, oke? Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Engkau jelaskan ayat ini dulu, DOC. Yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Apa yang kau tidak mengerti? Maksudnya diperanakan dari keturunan Daud itu yang bagaimana, Rom? Makanya engkau harus sentuh silsilah Yesus Kristus, oke? Menurut dari keturunan Daud, engkau baca Matius 1 sampai 17, engkau baca Lukas 3 ayat 23 selanjutnya keturunan Yesus dari Maria dan keturunan Yesus dari Yusuf. Makanya itu kitab suci tidak bisa ditutup dalam satu bagian. Kalau dikatakan bahwa yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, maka engkau harus masuk ke silsilahnya Yesus Kristus dari keturunan Daud itu seperti apa? Supaya tergenapilah apa yang dikatakan dalam kitab suci bahwa seorang Mesias harus berangkat dari datang dari keturunan Daud. Yang engkau tidak mengerti di mana di sini? Ekaristinya atau Marianya? Oke, kalau secara Bagaimana daging itu masuk ke Maria atau bagaimana? Ini yang saya harus kejar engkau. Iya, itu maksudnya. Bagaimana itu si sang logot itu firman itu masuk ke dalam dagingnya Maria sehingga dagingnya Maria itu Lukas 1:35. Dari tadi lah kalau begitu maksud makanya saya tadi tanya engkau.
Dan engkau tidak mau jawab. Saya bilang, bertanyalah bagaimana firman yang jadi manusia itu, daging itu masuk ke Maria. Itu pertanyaan. Engkau tidak mau jawab. Waktu engkau jawab dari tadi ya saya sudah selesai sebenarnya. Lukas 1:35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 1:35. Nona, 35. Engkau baca ayat mana? Lukas 2:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab Tahan itu, dulu. Roh Kudus akan Menaungi engkau. Sofi, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan Turun atas. Turun atas. dan kuasa Allah Menaungi engkau. sebab itu anak lanjut dong. Sebab itu anak Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. di situ ada kehilangan kata. Sebab itu anak yang akan engkau kandungi dan lahirkan. Tidak. Di situ dikatakan sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Anak Allah. kudus. Kudus, anak Kudus anak Allah. Untuk sampai ke sini kita harus pulang kembali ke Yesaya 7 ayat 14. Siapa yang menyiapkan itu? Siapa yang memberi tanda itu? itu. Berapa Romo? Yesaya 7:14. 500 tahun membuat itu sebelum kedatangan Mesias. Apa kata Yesaya? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Oke, tahan dulu. Sesungguhnya Tahan dulu. Kalau Tuhan sendiri akan memberi tanda, tanda itu pasti lain, oke? Tidak akan sama dengan yang biasa. Contohnya, yang akan kita dengar ini penting sekali. Seorang apa? Oke, lanjut ayatnya. sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, pertanyaan saya, DOC. Kalau seorang perawan hamil dan melahirkan, itu tanda atau tidak tanda? Kalau udah melahirkan berarti nyata dong. Ya, tidak ya. Engkau mengerti. Kalau seorang perawan mengandung Oke. dan melahirkan, mana seorang perawan mengandung? Nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Itu sebuah tanda? Tanda. Tanda. Itu sebuah tanda. Jadi Tuhan sendiri yang akan memberi tanda. Seorang perawan mengandung dan melahirkan. Masa sih ada seorang ini perawan, dia mengandung sejak kapan? Dia masih perawan, tidak pecah perawan, bilang dia sudah hamil. Bagaimana? Siapa percaya itu? Di dunia ini akan ada orang yang percaya, Deose, bahwa bilang saya perawan nih yang mengandung. Enggak, saya Memang sendiri nggak sperma percaya. lewat mana? Halo? Iya. Kalau misalnya sekarang kan, misalnya ada wanita yang mengaku perawan terus mengandungnya, saya sendiri nggak percaya. Iya, maksudnya seperti itu. Suaminya juga bingung. Gitu kan? Iya benar. Tahu-tahu tidak ada hubungan suami istri. Tahu-tahu bulan depan
istrinya, Mas, saya nggak datang bulan lagi, hamil. Istrinya bilang, suaminya bilang, buset, selama ini nggak ada hubungan badan, lalu kamu hamil dari siapa kan, begitu kan? Ya, Itulah maksudnya seperti itu. Saya pikir ini yang harus kita pahami bahwa oh, yang dimaksudkan itu adalah Allah sendiri yang memberi tanda. Ini tanda loh, bukan main-main. Kalau memang seorang yang tidak perawan hamil dan mengandung, orang sudah bilang sama saja sudah terbuka kan? Tapi ini seorang yang seorang perawan. Makanya saya bilang, makanya engkau jangan tertutup di ayat itu satu saja dan menutup semua kemungkinan yang lain. Sekarang kita masuk ke Galatia 4:4 bahwa anaknya ini akan lahir dari seorang atau tidak. Nah, pertanyaan tuh, bagaimana daging ini masuk? Ternyata kitab suci menunjukkan bahwa kuasa Allah akan menaungi engkau dan Roh Kudus turun atasmu. Ini kata kunci yang engkau harus pahami. Jangan pikir kalau begitu Yesus masuk lewat mana, Engkau bisa mengerti? oke. Oh, harus sebuah tanda. Ini penting. Galatia berapa tadi, Om? Galatia 4:4. Apakah anaknya ini akan lahir dari seorang perempuan atau tidak? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini Mariologinya Paulus. Dalam kepenuhan waktu, setelah genap waktunya, ini bukan main-main Deose. Setelah genap waktunya, ini Kyrios loh. Kairos loh. Kairos loh. Waktu berahamat, penggenapan waktu, kesempurnaan waktu. Allah mengutus anaknya yang dilahirkan. Apa engkau mengerti kata dilahirkan? Dinyatakan. Lahir. Engkau lahir dari kandungan ibumu. Lahir itu apa? Dilahirkan. Keluar dari mana? Keluar dari seorang ibu. Keluar dari seorang ibu. Makanya engkau bilang jangan dinyatakan. Maksudnya, yang dilahirkan dari seorang perempuan, dan perempuan ini apa? Taat kepada hukum Taurat. Perempuan ini bukan perempuan main-main. Makanya pertanyaan tadi, makanya engkau bisa menjawab pertanyaan, makanya saya bilang engkau jangan pakai akal pertama untuk ini. Karena apa? Karena ketika Yesus ketika omong tentang roti hidup, tentang tubuhnya, dia bilang barang siapa percaya, oke? Dia pakai standar iman pertama untuk menerima. Kalau engkau pakai standar akal budi untuk pecahkan itu, hati-hati dengan yang saya pernah omong tentang Agustinus ya. Dia mau isi seluruh Tritunggal Maha Kudus di kepalanya yang kecil, oke? Oke, Mo. Begitu.